Selamat malam, segenap jemaat Kerambe yang dikasihi Tuhan. Salam sehat untuk kita sekalian. Mari kita membunyikan bel istirahat kita untuk sejenak menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini melalui YouTube channel Jemaat Kerambe. Mari kita menikmati pujian ini untuk menikmati hadirat-Nya bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ibu Bapa, segenap jemaat Kerambe yang dikasihi Tuhan.
Satu bagian firman Tuhan yang akan saya baca pada malam hari ini, untuk kita renungkan sebelum kita beristirahat, menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dari kitab Roma, pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bahwa setiap manusia pasti mengalami namanya pergumulan, tidak terlepas daripada kemalangan, tidak terlepas daripada kekhawatiran. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kesengsaraan itu adalah bagian daripada kehidupan manusia. Karena tubuh kita ini panah dan ringkih. Tetapi di dalam kesengsaraan dan dalam gumul, Tuhan menimbulkan tahan uji. Dan kemalangan atau pergumulan itu merupakan proses yang dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Sehingga di dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, dari Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kekasih-kekasih Tuhan segenap jemaat Karambe, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengizinkan segala hal untuk menyadarkan bahwa kita tidak mampu dalam segala hal tanpa campur tangan Tuhan. Olehnya itu mari kita berdoa. Tidak hanya memohon kelepasan daripada setiap gumul dan masalah, tetapi juga kita minta kasih karunia Allah. Bukankah Paulus berkata, di dalam kelemahanku, kasih karunia Allah dinyatakan dengan penuh, dan Paulus kuat dalam menghadapi segala gumul. Demikian juga dengan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Malam hari ini, kita merasakan berbagai-bagai gumul, bahkan ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena merebaknya virus corona dan juga berbagai-bagai gumul yang kita hadapi. Tetapi kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita meminta kuat kuasa Tuhan untuk melingkupi kita, supaya kita mampu dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita menaikkan syukur, permohonan dan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan, pujian ini akan mengaminkan firman yang telah kita dengarkan.
depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Malam ini kita akan berdoa. Kita berdoa untuk segenap jemaat yang ada di Karambe. Dalam berbagai aktivitas yang telah kita lakukan dalam sepanjang hari, baik di kantor, di rumah, bahkan mungkin di tempat-tempat usaha kita. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Secara khusus kita berdoa dengan Mama Kalpi dan anak-anak dalam kelemahan tubuh dan sementara dalam perawatan di rumah. Kita juga berdoa untuk Mama Rison yang saat ini sementara dalam isolasi di Rumah Sakit Pongtiko. Valencia Belvania yang juga saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga Michael yang saat ini dirawat di Parepare. Kita bersyukur bahwa hari ini, tadi orang tua kita Nenek Andi, yang beberapa waktu dirawat di rumah sakit, telah boleh kembali ke rumah. Kita berdoa untuk orang tua kita dalam masa-masa lansia. Kita juga berdoa untuk seluruh majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus OIG, dan juga pemerintah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Tuhan telah menuntun kami dalam sepanjang hari ini. Dari saat kami bangun tadi pagi sampai kami menyambut malam ini lagi Tuhan.
Dan sebelum kami beristirahat, kami telah disapa oleh kebenaran firman. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas segala topangan tuntunan Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami kesehatan kekuatan, sehingga kami boleh berkarya melalui segala aktivitas kami pada hari yang telah kami lalui. Inilah syukur kami Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa menopang menuntun kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Malam ini juga Tuhan kami datang menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe, dari yang balita sampai yang pensiun, yang lansia, dari yang sekolah sampai yang pensiun. Diberkati dan ditopanglah mereka dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bahkan yang Tuhan masih berikan kemampuan untuk beraktivitas ya Tuhan. Secara khusus saudara-saudara kami yang Tuhan telah kenan untuk Tuhan pakai sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha, baik di pasar, di tempat-tempat usaha maupun di rumah mereka, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa. Secara khusus pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Mama Kalpi bersama dengan anak-anaknya yang saat ini sementara dalam perawatan dan pemulihan di rumah mereka. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Bahkan setiap makanan, minuman, dan obat-obat yang mereka konsumsi Tuhan berkati, sehingga Mama Kalpi bersama dengan anak-anaknya boleh disembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk Mama Rison yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Pongtiko. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa, kekuatan dan jamahan. Tuhan itulah yang mereka boleh alami, sehingga iman pengharapan mereka boleh dikuatkan. Valencia Belvania dirawat di Rumah Sakit Elim. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkatilah juga perawatan ini. Juga Michael dirawat di Parepare, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, untuk orang tua kami Nenek Andi, yang saat ini ya Tuhan, Tuhan sudah boleh kenan, sehingga boleh kembali dari rumah sakit di mana beberapa hari yang lalu mereka dirawat. Tuhan memberkati semua sehingga boleh kembali. Berikan dia kekuatan iman pengharapan. Bahkan mungkin ada yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan pada malam hari ini. Jamahan dan kuasa Tuhan akan menjamah di setiap kehidupan dan rumah tangga mereka, bahkan pribadi-pribadi ya Tuhan, sehingga boleh mereka lalui. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami gumul karena orang-orang yang mereka kasihi telah mengalami kematian. Kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan, dan mampukan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Asang Malewa di Malango, di mana suami terkasih, ayah dari anak-anak telah mengalami kematian oleh karena paparan virus corona dan tadi sudah dikuburkan. Hiburkan, kuatkan ya Tuhan, sehingga boleh menerima dalam mata iman bahwa apapun cara kematian kami, kasih Tuhan tidak akan pernah lepas dari genggaman dan tangan kami. Malam ini ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap orang tua kami dalam masa-masa lansia, baik yang masih bisa beraktivitas maupun yang sudah tidak mampu. Kiranya Tuhan hiburkan, kuatkan, mampukan ya Tuhan untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan kami berdoa yang sementara terbatas dalam rumah mereka masing-masing oleh karena merebaknya virus ini. Tuhan berikan kekuatan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami sehingga
Melalui pemerintah ya Tuhan, kami diberi hikmat untuk seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan boleh memutus mata rantai penyebaran virus. Bahkan vaksinasi yang sementara berlangsung kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Juga malam ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, Gereja Toraja berkati, topang tuntung. Demikian juga dengan majelis gereja di Jemaat Kerambe berkati. Pendeta, penatua, dan diaken dan pengurus OIG berkati sehingga semua boleh mengangkat tugas pelayanan, menata pelayanan dalam masa-masa pandemi ini. Kami akan menikmati malam ini. Kami berserah dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Juga jika Tuhan kenan kami boleh menikmati dan memberikan mimpi-mimpi yang indah. Dan besok kami boleh bangun menyambut hari yang Tuhan karuniakan. Jika ada dosa dan kesalahan yang kami buat, ampuni kami, layakkan, suci, kuduskan, supaya kami layak menjadi anak-anak. Inilah doa kami Tuhan. Inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap jemaat Kerambe, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan akan menjaga kita dalam menjalani malam ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.